29 km per liter. Halo Sobat iNews, saat ini kita sedang dalam peluncuran Honda HR-V Hybrid. Tapi bukan mobil ini mobil generasi pertama. Kita akan lihat mobil yang lebih canggih lagi. Yuk, kita ikutin bersama Kang Dani. Bukan yang ini generasi kedua ternyata. Yang lebih canggih di sana ternyata. Yuk, ikutin. Ini dia mobil HR-V terbaru, bermesin hybrid. Seperti apa preview dari mobil ini? Kelebihan mobil ini kita lihat dari sisi depannya. Mobil ini mengalami pembaruan dari sisi lampu utama dengan LED yang terlihat modern. Juga di sini ini adalah tipe RS. Tipe RS grillnya didominasi warna hitam yang terlihat elegan dan sporty. Dan yang lebih penting lagi untuk membedakan tipe dari mobil HR-V ini adalah satu. Ini warna biru. Ciri khas dari mobil hybrid Honda. Dan ini sangat ikonik sekali. Kita lihat ke bagian samping. Kita lihat bannya. Bannya keren sekali. Ini adalah Bridgestone Alenza dengan peleknya 17 inci. Ini membuat mobil terlihat gagah dan kokoh ya jika dilihat dari luar. Dan ini untuk Honda sendiri dikenal memiliki desain yang sangat tak lekang dimakan zaman ya untuk desain-desainnya sendiri. Oke, kita nanti ke bagian belakang. Bagian belakang mobil ini terlihat ganteng ya, dengan lampu LED yang membentang dari kiri sampai ke kanan nih. Ini membuat pencahayaan terutama di malam hari terlihat sangat jelas. Jadi untuk kita berkendara akan aman ya. Oh, ada mobil di depan. Dan satu lagi juga untuk tipe hybridnya ini ada logo dengan warna birunya khas. Dan sini juga ada lagi HEV, mobil hybridnya dari Honda. Ini tipe RS. Kita lihat bagian dari bagasi. Ini 3 klik. Mobil power tailgate-nya udah bisa kebuka dengan otomatis. Ternyata mobil ini juga sangat luas ya untuk bagasinya. Ini bisa memuat koper, ransel, dan semuanya dengan lega sekali. Kita lihat di mana ya lokasi dari. Oh, ini juga ada pot untuk penyimpanan. Kita lari ke bagian interior ya. Ini dia mobil HR-V HEV Hybrid. Mobil ini terlihat sangat kokoh dari sisi. Oh, ini nih, ini belum di ini tinggal menekan tombol yang ada di bagian samping. Ini sudah bisa angkat sendiri. Untuk tinggi juga bisa diukur, tinggi, rendah bisa diukur. Terus maju mundur juga secara elektrik. Kita secara elektrik. Nah, di sini juga ada untuk wireless charging di sini. Di wireless charging, kalau kita mau ngecas HP tinggal klik di sini aja. Nah, langsung wireless chargingnya berfungsi. Untuk bagian kemudi ini kita bisa atur teleskopik, bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Tingginya juga, panjangnya juga kita bisa atur sesuai dengan preferensi kita ya. Ini 3, kalau kita udah pas nih tinggal dikunci lagi. Depan. Nah, untuk fitur hiburan display, mobil ini telah terkoneksi dengan Apple Play, Android Play juga. Jadi kita bisa dengan semua aplikasi lewat sini. Bluetooth juga ada, telepon juga ada,
dan untuk pengaturan juga sangat mudah, bahasa, Bluetooth dan semuanya memang dirancang untuk memudahkan pengendara ya selama perjalanan ini. Juga di sini ada tombol untuk AC secara fisik. Ini ciri khasnya bunyi ya. Tuh, ini sangat menarik sekali. Tik 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 tik. Nah ini juga untuk menghentikan cukup auto, tinggal klik. Ini juga sama, tinggal klik, tinggal klik. Ini menghentikan AC di sini, kipas AC-nya di sini. Terus untuk bagian persneling juga mobil ini sangat mudah, normal, ini bisa mundur, semua di sini tinggal tekan saja. Ini untuk karena ini mobil hybrid, sini ada brake-nya ya. Jadi untuk mengisi motor listriknya bisa di sini, kita tinggal tekan ke brake-nya. Kalau kita parkir, tinggal kembali ke posisi parking atau P ya di sini tulisannya. Nah, di sini juga ada tombol-tombol ke drive mode. Nah, drive mode itu kita bisa memilih mode berkendara. Mode berkendaranya itu dari Evo, Sport dan normal ya. Jadi kita misal untuk hemat kita pakai Evo aja. Tapi kalau kita ingin lebih agresif bisa menggunakan mode Sport. Jadi mobil bisa kencang. Kita lihat di bagaimana kalau penempatan barang-barang ya. Ini sih banyak banget. Ada ini satu. Banyak sekali. Juga bagian sini juga bisa ada sini. Kita bisa nyimpan semua barang-barang yang diperlukan, termasuk peralatan untuk kendaraan ya, yang buku-buku atau apa, surat-surat bisa ditaruh di sini. Juga ada yang unik lagi, ini sudah dilengkapi oleh panoramic glass roof ya. Ini kita bisa atur semuanya di sini dan ini membuat mobil terasa lega. Bisa diatur, nih juga lampu, tinggal aja tekan. Semuanya ada di sini secara manual ataupun secara kita off-nya kita bisa langsung dari sini aja. Kalau ini karena lampunya nyala, karena memang pintunya di bagian depan sana nyala, jadi otomatis akan menyala. Kita lari ke bagian belakang. Gimana kenyamanan di bagian belakang, terutama untuk legroom dan headroomnya. Duduk di bagian belakang, wah, mobil ini lega sekali ya. Sebagai mobil SUV coupe compact, tapi untuk penumpang bagian belakang baris kedua ini lega. Lihat dari legroom, headroomnya juga sama. Saya tinggi 170-an lah, masih sangat lega sekali. Yang kedua, ada AC-nya juga, blower AC-nya ada di sini semua, bisa kita atur. Terus ada port untuk kita pingin cas Type-C di sini. Jadi kita kalau misalnya baterai habis tinggal kabel ke sini. Dan yang paling menarik lagi di sini juga ada panoramic roof ya. Pertama ini untuk penumpang berbeda dengan sisi bagian dari pengemudi dan penumpang bagian depan. Untuk bagian penumpang belakang mempunyai panoramic roof sendiri, dan ternyata ini bisa ditutup, tapi mungkin ini secara manual ya. Kalau untuk bagian sini, di bagian ini ada untuk penguncinya di sini. Jadi kalau misal kita pingin adem atau apa, nanti penutupnya tinggal dipasang saja di bagian sini. Ini juga kita juga enak nih, ada bagian untuk kalau kita pegel-pegel tinggal kita keluar, tak aja pegel. Bisa nyimpan minuman di sini juga. Jadi cukup lega ya. Kita lihat untuk mesinnya. Mobil ini kita lihat kapnya ya. Oke, wis berat sekali. Kokoh ya mobil ini. Lihat dari kap mesinnya, kita lihat dari mobil ini seperti apa. Nah, mobil hybrid Honda HR-V e-HF itu menggendong mesin dari Atkinson 1,5 liter. Jika dipadukan dengan bensin dan konvensional, menghasilkan tenaga sekitar 131 PS dan tenaga untuk torsinya sekitar 253 Nm. Mesin dan tenaga yang besar ini menghasilkan efisiensi yang sangat baik. Mobil ini dibanderol dari mulai 399 juta sampai 488 juta. Honda
memberikan harga spesial dari model sebelumnya, di mana harganya lebih sangat-sangat kredibel untuk mereka yang ingin membeli mobil ini. Ini jawaban Honda bagaimana mobil bisa lebih terjangkau dengan teknologi hybrid. Untuk menguji performa dari mobil ini, kita akan test drive Honda HR-V HiP ini dari Jakarta ke Anyer. Ikuti perjalanan bersama Kang Dani di Gear Up iNews. Ini dia mobil yang akan kita test drive. Ikuti yuk bagaimana kita bejek gas di Gear Up iNews. Halo guys, kita sudah tiba di Pantai Anyer. Mobil perjalanan dari Jakarta menuju Pantai Anyer sekitar 135 km dan sampai di Anyer sekitar pukul 17 lebih ya. Jadi kita barusan melakukan perjalanan. Mobil ini terasa sangat nyaman, pastinya bertenaga, dan efisiensi bahan bakarnya tadi kita coba sampai ke 24 liter per 1 km dengan asumsi kita mengendarai secara normal ya, di tol dan di jalanan yang cukup macet. Kebetulan kan sampai di sini padat karena memang jam pulang kerja dari pabrik-pabrik ya yang kita lewati di kawasan Cilegon. Oke, kita akan melakukan perjalanan dari Anyer nanti kembali ke Jakarta untuk besok. Oke, kita ikutin perjalanan besok ya. Ya, kita akan perjalanan dari hotel ke kawasan hutan lindung ya. Ini kita hidupkan di sini powernya. Nah, otomatis nanti akan nyala. Dan ini senyap sekali ya mobil ini. Terasa senyap. Jadi langsung nanti keluar. AC juga kita langsung hidupkan dari sini. Ini untuk ini dari sini. Jadi kita bicara mobil ini ya. Jadi Honda HR-V ini adalah mengusung teknologi strong hybrid. Jadi mengandalkan motor listrik sebagai penggerak utama dan mesin bensin sebagai pendukung saat dibutuhkan. Sistem ini terdiri atas mesin Atkinson 1,5 liter DHWC EPTEX dan tenaganya itu 106 PS dengan torsi 127 Nm. Nah, dipadukan dengan motor listrik, mobil ini menjadi lebih bertenaga dengan output maksimal tuh 131 PS dan torsi 253 Nm dengan transmisi eCVT. Nah, gimana cara kerjanya? Kita akan mulai caranya. Jadi gini, untuk buat remnya tinggal ini aja, tinggal breakingnya kita udah jalan. Jadi cara kerja dari transmisinya itu antara ada EV drive, terus ada hybrid drive dan engine drive. Jadi berlangsung ini otomatis mobil ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi pengemudi tanpa perlu ribet lagi lah membeli manual, karena ini mobil udah ibaratnya udah pintar lah gitu. Nah, tuh hasilnya adalah pengalaman berkendara ini terasa halus, tentunya responsif, efisien, dan tetap menyenangkan lah di berbagai kondisi jalan.
Untuk fitur keselamatan ada semua unit varian dari mobil ini Honda menerapkan fitur teknologi Honda Sensing. Nah, Honda Sensing itu apa aja sih yang ada di dalam kendaraan ini? Salah satunya Lane Keep Assist System. Jadi menjaga posisi kendaraan berada di jalurnya. Nanti kalau misalnya kita oleng dikit nih melewati ada garis-garis ini, nah kendaraannya akan memberikan warning dengan bunyi gitu. Nah, seperti itu. Jadi juga menjaga kalau kita ngantuk ya di perjalanan, kadang-kadang oleng gitu atau misalnya kurang konsentrasi, ini sangat bermanfaat bagi keamanan dalam berkendara. Nah, selama perjalanan kemarin rata-rata konsumsi teman-teman jurnalis tuh sekitar berhasil di 27,5 km per liter. Irit sekali. Sementara hasil dari tes internal dari Honda sendiri, mereka mengklaim 25,5 km per liter. Jadi sebetulnya ini mobil ini bisa jadi lebih irit sekali. Oke, setelah mencoba di bagian kemudi, kita juga tadi sempat nyoba di penumpang depan ya, sangat nyaman. Kita duduk coba untuk kenyamanan, kesenyapan dari HRV Hybrid ini seperti apa di bangku penumpang baris kedua. Oke, kita udah di baris kedua. Baris kedua nyaman sekali ya, di sini sangat luas. Dan pasti nih yang impresi pertama adalah senyap sekali mobil ini. Dan yang penting juga untuk penumpang di sini, untuk keamanan, mobil ini telah dilengkapi 6 airbag. Jadi tidak hanya dari sisi penumpang saja diberikan keselamatan fitur-fiturnya, tapi juga penumpang merasa tenang. Itu yang paling penting. Saat ini kita melintasi kawasan Tahura, Taman Hutan Rakyat di Pandeglang. Ini daerah hutan ya yang kita lintasi. Nah, untuk perjalanan kembali ke Jakarta dari kawasan hutan ini kita menggunakan mobil tipe HRV Hybrid RS ya. Coba fitur cruise control, ada cruise controlnya dari mobil HRV Hybrid RS ya. Kita ini dari sini, ini tidak kelihatan cruise controlnya, kecepatan di 50. Nanti kita lihat apakah ini buat mobil di depannya, depan ada truk ya, kita lihat nanti. Kita udah sampai di kawasan tol Kemayoran, dimana tujuan akhir kita dari perjalanan test drive bersama Honda HRV Hybrid ini akan finish di kantor pusatnya HBM di kawasan Sunter. Konsumsi BBM-nya kira-kira berapa ya? Ternyata sanggup di 29 km per liter. Dengan mobil hybrid ini ternyata bisa melebihi dari tes rata-rata yang digunakan atau dilakukan Honda, yaitu 25,5 km per liter. Kita sanggup di 29, malah ini sekarang jadi 29,1 nih, luar biasa. Oke, setelah lagi kita akan sampai di kantornya Honda Prospect Motor.
Halo sobat Gear Up iNews, kita sudah test drive ngejajal mobil ini dari Jakarta, Anyer, balik lagi ke Jakarta lagi. Bagaimana hasilnya? Untuk kenyamanan, mobil ini fun to drive. Yang kedua, untuk efisiensi, sebagai mobil hybrid, mobil ikonik kalau menurut kata Honda. Ini sangat irit. Standarnya dari tes Honda 25,5 km per liter. Nah, yang kita coba tadi jajal gitu ya, bisa sampai 29 km per liter gitu. Ini tergantung sih sebetulnya, frekuensi keirit itu tergantung kita yang berkendara. Adapun mobil ini dengan bandrol mulai dari 399 yang tipe bensin dan harga yang 488 yang tipe 488 juta yang tipe tertinggi. Bagaimana menurut Anda? Cocok gak? Ikuti Gear Up iNews selanjutnya dengan test drive dan review mobil di iNews.